Oke teman-teman, jadi pernah nggak sih teman-teman ngalamin ketika selesai merakit sepeda ataupun mungkin membeli sepeda baru ya, itu ada suara berisik di area kaliper dan juga cakram. Jadi ini ceritanya kemarin saya habis ngerakit ulang elemen Ekosmo ini, dan ternyata setelah selesai perakitan itu di bagian rem saat di trial dicobain itu ada suara berisik dari gesekan rotor dan juga kaliper ya. Jadi tutorial kali ini kita akan men-setting posisi rotor dan juga kaliper ya, supaya tidak bergesekan, jadi nggak berat juga ketika nanti di kayu sepedanya. Oke, langsung saja kita cek kondisinya. Nih, jadi kondisi aktualnya seperti ini ya, jadi suaranya bergesekan. Nah, seperti itu. Jadi suaranya lumayan keras juga. Jadi ini selain berisik, jadi putaran wheelsetnya itu menjadi lebih seret ya, kurang loncer. Untuk kasus yang seperti tadi itu bisa jadi disebabkan beberapa faktor ya. Jadi yang pertama itu mungkin posisi untuk kaliper ini dia kurang center ya. Jadi ini adjustable, ini bisa digeser kanan kiri buat ngepasin, buat mengasih spacer antara rotor dan juga pad ya. Terus bawah bisa disenterin untuk mengatur spasi terhadap rotor ini. Yang keduanya bisa jadi dari space antara kedua pad kanan kiri itu terlalu sempit ya, dan teman-teman bisa mengejas dari baut dari belakang kaliper ini. Jadi kalau misalnya teman-teman putar ke kiri, dia akan semakin longgar jarak antara kedua padnya. Nah, kita akan coba dulu dari posisi kalipernya ya. Kita akan setting posisi kaliper supaya center dulu. Dari situ nanti masih touching atau enggak. Dan ini tampilan space ataupun jarak ya antara rotor dengan kedua pad sebelah kanan kiri ya. Jadi yang sebelah kiri ini dia ada space longgar ya, sementara yang sebelah kanan dia rapat nempel ke pad kaliper ya rotornya. Jadi ini yang membuat putaran rotornya jadi seret ya. Jadi untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa mengendorkan dulu kedua baut kalipernya yang atas dan bawah. Yang ini. Kita kendorkan sampai benar-benar kendor ya. Nah, setelah kendor baru langkah selanjutnya teman-teman bisa putar rodanya, diikuti dengan menarik tuas handle rem ya sampai rotornya berhenti, untuk memposisikan kaliper itu di tengah-tengah antara rotor. Jadi kita putar seperti ini. Selanjutnya kita tarik remnya dan kita tahan dulu untuk handle remnya di posisi sedang mengerem ya. Baru kemudian kita kencangkan ulang untuk baut kalipernya seperti ini. Atas bawah kita kencangkan dulu, jangan terlalu kencang dulu. Ini untuk pastikan untuk kalipernya, pad kaliper itu di kedua sisi rotornya, jadi udah center apa belum. Oke, setelah baut kaliper kita kencangkan, kita tes dulu untuk putaran rotornya masih bergesekan apa enggak ya. Nah, ini udah mulai loncer ya putarannya, cuman ini masih ada gesekan di rotor dan juga pad kalipernya nih. Kita setting lagi untuk baut kalipernya supaya padnya tidak bergesekan dengan rotor. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini kondisi setelah tadi kita setting, jadi celah antara pad kaliper dan juga rotor di kanan kirinya sudah bagus ya. Sudah ada gap di antara rotornya. Jadi udah tidak bergesekan lagi. Cuman untuk teman-teman yang nanti menemui kendala ketika men-setting posisi kaliper ini, dimana kondisi space-nya itu tetap sempit, teman-teman bisa mengendorkan ataupun mengatur nut ataupun mur ya yang berada di belakang kaliper di yang ini. Nah, teman-teman bisa mengendorkan nut ini ke sebelah kiri untuk melonggarkan celah antara kedua pad kaliper ya. Ini jadi ketika nut ini kita putar ke kiri, jarak padnya dia akan semakin longgar. Untuk sebaliknya, ketika ini diputar ke kanan, jadi untuk jarak padnya akan semakin sempit. Itu untuk teman-teman yang kalau misalnya kampas remnya udah mulai aus ya, ini bisa diputar ke kanan supaya jarak padnya masih bisa dekat di pengeremannya, tetap bisa pakem ya. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial setting kaliper dan juga rotor ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.